Halo, selamat datang kembali di sini. Khusus untuk Anda, kali ini kita akan coba menelaah lebih dalam ya sebuah kerjasama baru yang cukup menarik perhatian nih antara NVIDIA dan Perplexity. Dan fokus utamanya itu ada pada konsep yang ya mungkin buat sebagian dari Anda masih baru. AI berdaulat atau sovereign AI. Kita lihat konteksnya di Eropa ya. Sumber kita ini langsung dari pengumuman resmi mereka. Jadi kalau Anda baru pertama kali dengar istilah sovereign AI, nggak usah khawatir. Diskusi kita kali ini tujuannya yaitu membedah apa sih artinya, terus kenapa pemain besar kayak Nvidia anggap ini penting, dan apa dampaknya kemitraan ini, terutama buat Eropa. Oke, kita langsung aja ya. Jadi inti beritanya, Nvidia dan Perplexity ini gabung kekuatan buat bangun sovereign AI Europe. Idenya sederhana tapi besar. Bikin AI yang khusus dirancang untuk Eropa. Yang pas gitu sama bahasa dan budayanya. Iya, betul. Dan yang menarik di sini itu, gagasan intinya ya, kalau kita dengar dari Jensen Huang, CEO Nvidia, ini semua tentang kedaulatan digital. Artinya apa? Ya, infrastruktur komputasinya, data-data yang dipakai, sampai model AI-nya itu sendiri, semuanya dioperasikan dan dikendalikan secara lokal. Di Eropa, tujuannya ya cukup jelas sih, biar Eropa itu nggak terlalu bergantung sama teknologi dari, katakanlah, Amerika atau Tiongkok. Jadi mereka punya kontrol penuh atas aset digital mereka sendiri. Ini langkah penting ya menuju kemandirian teknologi di era AI ini. Bukan cuma soal punya teknologinya aja, tapi bisa ngontrol teknologinya itu, gitu kan. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya menarik banget. Mereka nggak cuma ngomongin konsep, tapi ada target yang ya cukup praktis. Mereka pengen AI yang nggak cuma pinter secara umum, tapi benar-benar klik gitu, nyambung sama bahasa dan konteks budaya lokal di Eropa. Coba deh Anda bayangkan, AI yang ngerti banget nuansa obrolan atau referensi budaya yang spesifik di tempat Anda tinggal. Rencananya itu sampai mau dukung 24 bahasa resmi Uni Eropa loh. Tapi ya membangun kapasitas sebesar ini, apalagi infrastruktur server lokal di seluruh Eropa, pasti butuh modal gede banget kan? Ini kayaknya menunjukkan keseriusan yang, wah, luar biasa ya. Oh, tentu saja. Skala infrastrukturnya itu nggak main-main. Membangun pusat data lokal yang bisa bersaing, itu butuh sumber daya yang masif. Dan ini jelas sinyal kuat keseriusan Eropa. Tapi ini juga bukan cuma soal perangkat keras atau investasi ya. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi, ini nyambung banget sama regulasi, sama tata kelola data. Dengan AI-nya jalan di server lokal Eropa, ya otomatis operasinya harus ikut aturan main di sana. Yang paling terkenal ya pasti GDPR itu kan. Ah, ya ya, GDPR. Nah, artinya data pengguna, data buat ngelatih AI-nya, itu ya tetap ada di wilayah Uni Eropa. Jadi ngikutin aturan privasi mereka yang lumayan ketat itu. Ini bukan cuma soal patuh hukum aja sih, tapi juga soal gimana membangun kepercayaan publik. Dan yang lebih dalam lagi ini soal siapa yang akhirnya ngebentuk algoritma yang bakal mempengaruhi banyak keputusan kan, baik itu bisnis maupun publik di Eropa. Ini semacam pertarungan pengaruh algoritmik juga. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, ini kayak langkah Eropa buat bangun jalan tol AI-nya sendiri gitu ya, AI yang canggih, tapi juga beretika sesuai aturan main mereka kayak GDPR tadi, dan juga berbudaya, ngertiin keragaman di sana. Jadi ini bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi kayaknya juga pernyataan kedaulatan mereka di dunia digital. Upaya biar nggak cuma jadi pasar buat AI dari luar, tapi ikut nentuin arahnya gitu. Persis, persis. Jadi sovereign AI ini bisa kita lihat sebagai strategi yang komprehensif dari Eropa buat kemandirian digital mereka. Menciptakan teknologi AI yang secara fundamental itu selaras gitu sama nilai, hukum, dan kebutuhan spesifik kawasan mereka. Ini langkah penting lah dalam peta persaingan teknologi global. Tentu saja ya, dorongan kuat ke arah regionalisasi kayak gini, ya pasti memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik juga. Misalnya, gimana nanti keseimbangan antara kontrol regional ini sama kolaborasi AI global, yang kan juga penting ya. Apakah ini malah bisa bikin jadi terpecah-pecah, fragmentasi, gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget tuh. Dan sekaligus mungkin jadi pemikiran penutup ya buat Anda bawa pulang. Kalau kita lihat dorongan Eropa buat kontrol AI regional ini, gimana menurut Anda tren ini bisa mempengaruhi kawasan lain di dunia?
Apa kita bakal lihat lebih banyak lagi AI yang sifatnya nasional atau regional? Dan mungkin secara lebih personal nih, apa sih makna kedaulatan digital buat Anda pribadi di tengah dunia yang teknologinya makin nyambung erat kayak sekarang ini? Sesuatu buat direnungkan mungkin ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai jumpa.